Ada hantu di sekolah. Beragam kisah yang menceritakan tentang keseraman gedung sekolah, banyak di antaranya memang memiliki kisah masa lalu yang menakutkan. Kali ini, GW akan coba cerita pengalaman seram yang pernah GW alami waktu SMU dulu. Jalur Cilegon, Serang, sepanjang kurang lebih 24 km, menjadi santapan sehari-hari untuk bersekolah, pulang pergi jadi nyaris 50 km. Semasa SMU, sekolah GW cukup jauh dari tempat tinggal, rumah di Cilegon, sekolah di kota Serang. SMUN 1 Serang, salah satu sekolah unggulan di Banten, katanya sekolah menengah yang paling tua juga. Sekolah GW ini letaknya persis di jalan utama kota, nyaris semua trayek angkot lewat di depannya. Dekat dari mall, dekat juga dengan pasar yang paling terkenal di Serang, Royal. Zaman GW dulu, gedungnya belum seperti sekarang, masih jadul. Baru direnovasi total beberapa tahun setelah GW lulus, sekarang sudah bagus, bertingkat pula. Tipikal sekolah lama, gedungnya melingkar berbentuk 4 persegi panjang, di tengahnya ada lapangan multifungsi, buat basket bisa, voli bisa, bulu tangkis juga bisa, gobak sodor kadang bisa, macam-macam. Gerbang masuk berada paling dekat dengan jalan raya, gak punya tempat parkir luas, hanya muat beberapa mobil dan motor aja. Lagi pula, waktu zaman GW, jarang banget siswa yang bawa motor ke sekolah, apalagi mobil, kami biasa menggunakan angkutan umum. Setelah pintu masuk, lalu masuk lorong besar yang sebelah kirinya ada ruang kepala sekolah, sebelah kanan ruang apa, GW lupa. Baru abis itu kita bisa lihat lapangan luas di tengah-tengah sekolah, sementara kanan kiri depan belakangnya ada ruang-ruang kelas dan ruang lainnya. Begitu gambaran singkat tentang gedung sekolah GW. Detailnya nanti kapan-kapan. Asterisk lab biologi, letaknya di paling ujung belakang bangunan, berdekatan dengan dapur sekolah dan toilet, dibatasi oleh lorong kelas. Persis di depan lab ada ruang guru, dibatasi dengan taman kecil yang bentuknya memanjang. Lab biologi ini cukup luas, terdiri dari banyak meja panjang dan kursi tinggi tanpa sandaran. Di ujung paling depan ruangan ada satu ruangan lagi, ruang kecil yang diperuntukkan sebagai gudang tempat menyimpan perlengkapan laboratorium. GW, yang nantinya akan masuk ke jurusan sosial tentu saja hanya berkesempatan menggunakan lab ini hanya pada kelas 1 saja. Walaupun hanya sebentar, tapi GW punya beberapa pengalaman aneh mengenai ruangan ini. Asterisk waktu itu masih pagi, lab juga masih kosong, GW yang nyaris setiap hari selalu datang paling awal menjadi orang pertama berada dalam ruangan. Kebetulan waktu itu pelajaran biologi menjadi pelajaran pertama, diadakannya di laboratorium pula. Awan yang menggelayut di langit mempertegas mendung yang sudah terjadi sejak GW masih dalam perjalanan tadi. Hal ini semakin menambah temaram keadaan karena sinar matahari belum bisa menyinari dengan sempurna. Benar aja, ruangan masih kosong melompong karena masih jam 7 kurang 20 menit, sementara jam masuk sekolah pukul 7.15. GW langsung masuk ruangan untuk menaruh tas di atas meja, memilih kursi paling depan pojok kiri, persis di depan pintu ruang kecil yang diperuntukkan sebagai gudang tadi. Tapi, kalau mau dirunut ke belakang, dari awal menginjakkan kaki di lab ini, GW sudah merasakan ada yang aneh, terutama dengan gudang di pojok itu. Beberapa kali GW merasa kalau di dalamnya seperti ada aktivitas ketika ruangan masih sepi ataupun sudah ramai siswa-siswi.
Begitu juga dengan pagi itu, ketika Gewe pertama masuk ke ruangan sudah merasakan ada yang aneh. Hal pertama yang Gewe lakukan adalah menyalakan lampu, yang saklarnya berada gak jauh dari pintu masuk. Setelah lampu menyala, barulah ruangan menjadi terang, tapi tetap masih seperti malam karena di luar cukup gelap akibat mendung tadi. Berjalan ke sudut ruangan untuk menaruh tas, pada akhirnya Gewe harus lewat depan pintu ruang kecil. Saat itu gak terjadi apa-apa. Tapi ketika tas sudah berada di atas meja, dan posisi Gewe membelakangi pintu ruang kecil, Gewe mendengar sesuatu. Trak, 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 trak. Kira-kira seperti itu bunyinya. Gewe langsung balik badan dan memperhatikan pintunya. Suara apa barusan? Pertanyaan itu yang ada di dalam benak. Kemudian hening, gak terdengar apa-apa lagi, namun Gewe terus memperhatikan pintu ruang kecil. Beberapa saat lamanya Gewe masih berdiri diam, sampai akhirnya bunyi itu muncul lagi. Trak, 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 trak. Seketika itu pula Gewe merinding, perasaan tiba-tiba jadi gak enak. Langsung ambil langkah cepat keluar ruangan, gak mau menuruti penasaran, rasa takutlah yang menang kali ini. Memasuki jam 7 pagi, teman-teman siswa-siswi mulai berdatangan, sekolah berangsur ramai. Asteris asteris asteris, trak, 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 trak. Di tengah-tengah pelajaran, suara itu muncul lagi. Awalnya kembali mengarahkan pandangan ke pintu gudang, tapi setelah beberapa kali bunyi itu terdengar, Gewe memutuskan untuk mengabaikannya. Pak Dartoyo, yang waktu itu sedang mengajar di depan kelas seperti gak mendengar apa-apa, mungkin karena bunyi itu terlalu kecil. Tapi harusnya beliau mendengar juga, karena jarak mejanya gak jauh dari pintu gudang. Trak, 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 trak. Entah untuk yang keberapa kali suara itu muncul lagi, Gewe yang awalnya cuek jadi terkesiap ketika melihat Anuri yang duduk persis di sebelah. Seperti mendengar juga suara itu, dia langsung memperhatikan pintu gudang juga. "Lo dengar Nur?" tanya Gewe pelan. "Iya Bri," jawab Anuri. "Ah syukurlah, ternyata Gewe gak halu, suara itu memang benar ada." "Suara apa ya itu?" tanya Gewe lagi. "Gak tahu, udahlah cuekin aja." Begitu jawab Anuri. Kegiatan belajar lalu berlanjut, sesekali suara itu muncul lagi dan lagi, sampai pelajaran selesai. Selanjutnya, nyaris setiap di lab biologi, Gewe selalu mendengar suara itu lagi, kadang terdengar sesekali, kadang nyaris setiap 15 menit, kadang gak terdengar sama sekali. Dan anehnya, gak hanya Anuri, teman Gewe yang lain pun ada juga yang mendengar suara itu. Sampai akhirnya pada suatu hari, di akhir jam pelajaran lab, Pak Dartoyo memanggil Gewe ke mejanya. "Bri, sini." Gewe langsung mendekat ke mejanya. "Kamu gak usah penasaran ya, jangan hiraukan suara itu, gak usah cari tahu juga." Begitu kata Pak Dartoyo. Agak kaget mendengar omongannya, Gewe yakin beliau sudah melihat Gewe bergelagat aneh sejak lama, dan Gewe yakin kalau Pak Dartoyo mendengar suara itu juga, Gewe yakin. "Baik Pak," jawab Gewe pendek, lalu kami pergi meninggalkan ruangan. Asteris 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 pada suatu hari, pelajaran di lab biologi jadwalnya ada di paling ujung jam sekolah, sekitar jam 1:30 pelajaran selesai, setelahnya kami langsung berhamburan pulang. Tapi, ketika sudah di pinggir jalan sedang menunggu bis, Gewe baru sadar kalau dompet ketinggalan di lab bio. Gak bisa nggak, Gewe harus balik lagi, harus ambil dompet itu sebelum pulang. Ya sudah,
Terpaksa Gewe harus masuk lagi ke gedung sekolah, ke ujung paling belakang. Menyusuri lorong panjang, melewati ruangan kelas satu persatu, beberapa siswa masih terlihat berada di lingkungan sekolah, tapi gak banyak, karena sebagian besar sudah pulang. Siang itu cerah, terik matahari masih cukup panas menerpa bumi. Hingga akhirnya Gewe sampai juga di lab bio. Sudah sepi, sama sekali gak ada orang, kosong. Gak buang waktu lagi, langsung menuju meja tempat Gewe belajar tadi. Dompet masih ada di loker bawah meja, langsung meraihnya lalu memasukkannya ke dalam tas. Pada saat itulah Gewe mendengar suara itu lagi. Trak, 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 trak. Duh, kenapa ada bunyi itu lagi sih? Kali ini suaranya terdengar cukup keras, agak mengagetkan. Refleks Gewe langsung melihat ke pintu, lalu terdiam sambil terus menatap. Ada yang aneh, ada yang beda dari biasanya. Ternyata pintu gudang sedikit terbuka, ada celah kecil, tapi Gewe tetap gak bisa melihat ke dalamnya. Penasaran, cemas, takut, bercampur jadi satu ketika perlahan Gewe melangkah mendekati pintu gudang. Setelah sudah tepat berada persis di depan pintu, Gewe menarik gagangnya untuk membuka perlahan, mata masih terus mengarah ke celah pintu yang juga perlahan jadi semakin lebar. Dalam keadaan gelap ruangan yang sama sekali gak ada lampu, tumpukan kardus berdebu adalah benda paling pertama yang kelihatan, dan Gewe baru tahu kalau ternyata ruangan ini gak kecil-kecil amat, cukup luas malah. Semakin berani, Gewe terus memperbesar celah pintu, membukanya lebar-lebar. Benda-benda perlengkapan lab tergeletak di setiap sudut ruangan. Beberapa di antaranya tertutup debu yang gak terlalu tebal. Udara pengap menyeruak keluar, terhisap indera penciuman. Gak ada yang aneh, hanya gudang yang berisi barang-barang gak terpakai. Di titik itu Gewe mulai sedikit lega, karena gak menemukan hal yang menyeramkan. Tapi kelegaan hanya sebentar, karena akhirnya Gewe mendengar dan melihat sesuatu. Trak, 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 trak. Kedengaran lagi, kali ini suaranya lebih keras, karena pintu dalam keadaan terbuka lebar. Seketika itu juga mata Gewe mencari sumber suara. Pencarian gak memakan waktu lama, karena akhirnya Gewe tertarik untuk memperhatikan sesuatu yang bergerak-gerak di sudut belakang ruangan. Warnanya putih, benda itu menggantung, ujung atasnya mengait pada satu tiang. Tahu benda apa itu? Ternyata itu adalah replika kerangka tulang lengkap manusia, berukuran sama dengan manusia dewasa, bagian kepala menggantung pada tiang penyangga yang berada di belakangnya. Gewe yakin kalau suara aneh itu bersumber dari benda itu. Yang cukup menyeramkan ternyata replika rangka manusia itu bergerak berputar perlahan, yang tadinya membelakangi Gewe yang sedang berdiri di depan pintu, pelan-pelan semakin berposisi menghadap Gewe, sungguh sangat seram. Tapi Gewe tetap diam seperti gak bisa bergerak untuk melangkah pergi dari situ. Pandangan terus terpaku menatap rangka yang sebentar lagi akan benar-benar menghadap Gewe. Akhirnya kami benar-benar dalam posisi berhadapan dalam jarak yang gak terlalu jauh. Beberapa detik kemudian Gewe akhirnya bisa bergerak, lalu berlari kencang keluar ruangan. Kenapa Gewe tiba-tiba lari ketakutan? Karena, ketika sudah berhadap-hadapan, walaupun ruangan dalam keadaan gelap, Gewe masih bisa melihat kalau tiba-tiba rahang tengkorak itu bergerak naik turun, membuat gigi bawahnya beradu dengan gigi atas, lalu menimbulkan suara yang sudah sejak lama membuat Gewe penasaran. Trak, 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 trak.
Di kelas 2, Gewe masuk dalam kepengurusan OSIS. Masuknya karena ditarik Rai yang waktu itu sebagai ketua salah satu sekbid. Hehe. Seperti anak OSIS pada umumnya, Gewe dan teman-teman kadang harus menginap di sekolah kalau sedang mempersiapkan suatu acara, atau pensi istilahnya. Kami lebih memilih untuk tetap menginap di sekolah walaupun banyak teman yang rumahnya agak jauh dari sekolah. Tapi nanti biasanya setelah malam semakin larut satu persatu banyak yang lebih memilih pulang ke rumah masing-masing. Yang tinggal hanya segelintir aja, yang rumahnya jauh, seperti Gewe ini. Biasanya anggota geng menginap terdiri dari Gewe, Rai, Ikhwan, Adi, Omes, Dedi, Ahmad, biasanya gak jauh dari itu aja orangnya. Anak-anak yang seru dan lucu-lucu. Asteris pada suatu malam, kami sedang dalam persiapan suatu acara yang akan diadakan esok harinya. Acara tahunan yang biasanya berisi bazar dan pagelaran musik serta kesenian lainnya. Sama seperti acara-acara sebelumnya, kami mempersiapkan segalanya sejak jauh hari, memastikan seluruh kegiatan akan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Sampai ketika satu hari sebelum acara dilaksanakan, kami memutuskan untuk menginap di sekolah malam sebelum acara. Panggung sudah berdiri di lapangan, berbagai pernak-pernik bazar sudah terpasang rapi, sound check sudah dilakukan. Intinya, jam 9 malam nyaris seluruh perangkat acara sudah siap, kami hanya tinggal bersenda gurau menikmati malam. Duduk beramai-ramai di tengah lapangan, kami menikmati malam yang sangat indah dengan langit cerah bertabur bintang. Saat itu ada belasan orang yang masih kelihatan warawiri di lingkungan sekolah. Canda tawa terdengar bercampur dengan percakapan khas anak SMU terdengar lantang di dalam lingkungan sekolah, sementara waktu berjalan terus menuju tengah malam. Gewe dan teman-teman sangat menikmati waktu-waktu seperti ini, bebas bercengkrama, gak ada guru dan orang tua, hehe. Sampai akhirnya, teman yang kebetulan rumahnya gak jauh dari sekolah, satu persatu pulang. Semakin mendekati tengah malam hanya tinggal segelintir siswa yang masih berada di sekolah. Jam 11, hanya tinggal beberapa anak saja yang tinggal dan memutuskan menginap. Gewe, Rai, Dedi, Ahmad, Adi, Omes, dan Ikhwan, hanya mereka itu yang Gewe ingat. Karena kami ini yang nantinya seperti menjadi anggota tetap geng, siswa menginap di sekolah. Kami berkumpul duduk di lapangan, persis di depan panggung. Gewe duduk menghadap bagian belakang gedung. Oh iya, bagian belakang sekolah, paling pojok, ada toilet yang amat sangat jarang digunakan, sehingga keadaannya jadi sedikit menyeramkan, kotor lembab berdebu. Kami lebih sering menggunakan toilet yang lain, atau diam-diam menggunakan toilet guru. Di sebelah toilet ini ada dapur, biasa kami gunakan bila ada kegiatan yang ada acara memasaknya, atau untuk hanya sekadar membuat minuman panas dan mie instan. Toilet dan dapur yang berdampingan. Ada cerita seram, kenapa toilet belakang itu sangat jarang digunakan. Cerita yang Gewe dengar dari kakak kelas, mereka mendengar cerita itu juga dari kakak kelas sebelumnya, terus turun-temurun. Katanya, dulu banyak siswa yang sering melihat penampakan hantu perempuan berbaju merah. Penampakannya gak selalu malam, siang hari pun kadang hantu itu muncul. Penampakannya nyaris selalu di dekat toilet itu. Ada cerita kejadian yang terjadi beberapa tahun sebelum Gewe sekolah di situ. Jadi ada satu siswa yang dinyatakan hilang sejak pagi sampai menjelang pulang, padahal tas dan perlengkapan sekolahnya masih ada di dalam kelas. Jadi sebelum pulang, seisi sekolah melakukan pencarian siswa yang hilang itu. Waktu itu ponsel masih langka,
hanya segelintir orang aja yang bisa punya. Jadi pencarian masih manual, mencari ke setiap sudut gedung sekolah. Singkatnya, gak berapa lama kemudian, si siswa hilang ditemukan. Ditemukan di dalam salah satu bilik toilet yang ada di pojok belakang itu, duduk diam dengan wajah pucat dan terlihat sangat kelelahan. Dia bilang, tadi pagi harus ke toilet. Karena seluruh toilet sedang ada yang menggunakan, dengan sangat terpaksa dia berlari ke belakang, menuju toilet yang berada di pojok itu. Terus, kenapa kamu gak kembali ke kelas lagi? Tanya salah satu guru. Lalu siswa itu menjawab, gak berani keluar bilik toilet karena ketika akan keluar dia melihat sosok perempuan berbaju merah berdiri di depan pintu, sosok yang sangat menyeramkan. Melihat itu semua, dia lalu kembali masuk ke bilik toilet dan menutup pintunya, gak berani keluar. Setelah itu, beberapa kali dia sedikit membuka pintu untuk mengintip keluar, sosok perempuan itu ternyata masih saja berdiri di tempatnya. Menangis ketakutan, si siswa memutuskan untuk tetap berada di dalam toilet, sampai akhirnya ditemukan oleh teman-temannya menjelang jam pulang. Begitulah, sejak saat itu beredarlah cerita tentang hantu perempuan berbaju merah yang gentayangan di toilet belakang. Jam setengah 12 malam, GW yang duduk menghadap bagian belakang sekolah sesekali melihat beberapa ruangan kelas yang kelihatan gelap dan kosong. Hanya cahaya dari lampu lorong yang menerangi, itu pun redup. Sekali lagi, zaman GW dulu, gedung sekolah ini masih termasuk bangunan tua, mungkin umurnya sudah beberapa puluh tahun, jadi ya gitu, bentuk bangunannya sangat kuno dan klasik. Selasar memanjang di depan kelas-kelas, di atasnya ada atap yang ditunjang tiang kayu, dengan lantai berkeramik kuno juga, pokoknya begitulah. Jadi kalau sudah gelap, suasana lingkungan sekolah agak menyeramkan. Beberapa pohon besar berdiri di sekeliling lapangan, di depan perpustakaan, di belakang ruang guru. Teduh di siang hari, seram kalau malam menjelang. Kembali ke malam itu, GW terus memandang ke satu kelas yang berada dekat dengan toilet belakang, karena beberapa kali dari sudut mata GW melihat ada pergerakan di dalamnya. Tapi gak terlalu penasaran, karena teralihkan dengan percakapan teman-teman lainnya. Sampai akhirnya, GW gak bisa mengabaikannya lagi, ketika melihat sekelebat bayangan berbentuk perempuan bergerak keluar dari kelas lalu menuju belakang, tempat di mana toilet dan dapur berada. Dapat dipastikan kalau yang melihat kelebatan itu hanya GW, karena Omes dan Dedi duduk membelakangi pemandangan yang GW lihat. Sementara teman-teman yang lainnya entah sedang berada di mana. GW gak langsung cerita tentang kelebatan itu kepada mereka berdua, lebih memilih untuk melanjutkan perbincangan, walau perasaan sudah mulai gak enak. Pri, bikin kopi yuk. Dedi mengajak untuk membuat kopi di dapur yang bersebelahan dengan toilet belakang. GW mengiyakan ajakan Dedi, lalu kami berjalan menuju dapur. Tapi ketika sudah sampai, ketika sedang dalam proses merebus air, Dedi bilang kalau dia sakit perut dan harus ke toilet, lalu kemudian dia berlari menuju toilet yang ada di ruang guru, bukan toilet belakang yang padahal sangat dekat dengan dapur. Dedi gak berani ke toilet belakang, tahu kan alasannya. Akhirnya GW sendirian di dapur ketika Dedi sudah kabur ke toilet. GW berdiri memperhatikan kompor yang tengah merebus air, sementara lorong menuju toilet ada di sebelah kiri, lorong yang gelap tanpa penerangan sama sekali. Berusaha semaksimal mungkin untuk gak memperhatikan lorong itu, tapi tetap saja beberapa kali secara refleks GW melirik ke arahnya.
Sampai akhirnya suasana berubah. Tiba-tiba hawa gak enak datang menyeruak menyentuh perasaan. Udara yang Dewi hirup mendadak jadi hangat cenderung panas. Agak sedikit sesak Dewi bernapas. Jantung seperti berhenti berdetak. Bulu kuduk merinding semua. Dewi lantas langsung memejamkan mata. Karena beberapa detik sebelumnya dari sudut mata Dewi melihat sesuatu. Di lorong toilet, ada sosok perempuan berbaju merah sedang berdiri diam menghadap Dewi yang sedang terpaku di depan kompor. Seketika itu pula Dewi langsung memejamkan mata, ketakutan. Nyaris menangis, lalu Dewi memaksa membuka mata, menoleh ke lorong toilet. Perempuan itu masih ada, masih berdiri diam dengan sebagian wajah tertutup gerai rambut panjangnya. Seram, menakutkan. Perlahan Dewi mematikan kompor. Setelah itu langsung balik badan melarikan diri menuju lapangan di mana sudah ada Omes dan Ikhwan di situ. Napa lari-lari gitu, Bri? Ada apa? Mana kopinya? Banyak tanya dari Omes ketika Dewi sudah sampai lapangan. Dewi lihat hantu baju merah di toilet belakang. Jawab Dewi nyaris berbisik. Ah, masa sih, Pri? Ngayal kali lo, ama setan aja takut. Hahaha. Begitu kata Ikhwan. Sepanjang yang Dewi tahu, Ikhwan adalah anak pemberani, gak takut sama hantu dan hal-hal mistis lainnya. Ya udah, kalau gak percaya, lo aja sama Omes yang lanjut bikin kopi. Sumut Dewi sedikit kesal. Di lapangan hanya ada Dewi, Ikhwan dan Omes, sementara anak-anak lainnya berada di dalam ruang OSIS. Gak lama kemudian Dedi datang bergabung di lapangan setelah urusannya dengan toilet selesai. Asteris masih berempat berbincang di lapangan ketika jam sudah lewat tengah malam, nyaris jam 1. Mes, ke dapur yuk, temenin Dewi bikin kopi. Ajak Ikhwan ke Omes. Akhirnya, hati-hati ya, serem banget. Jangan lihat ke arah toilet. Dewi bilang begitu dengan mimik serius. Kemudian mereka beranjak menuju dapur, sementara Dewi dan Dedi tetap duduk menunggu di lapangan. Suasana malam semakin larut memang menunjukkan gejala perubahan. Langit yang tadinya cerah berangsur mulai berawan. Udara yang tadinya agak dingin mulai terasa gerah. Kami semua merasakan itu. Sampai akhirnya ada kejadian yang benar sungguh menyeramkan. Sekitar setengah jam setelah Ikhwan dan Omes ke dapur, Dewi dan Dedi yang tengah berbincang dikagetkan oleh suara langkah kaki orang berlarian dari arah belakang. Ternyata yang berlari adalah Ikhwan dan Omes menuju ke lapangan tempat Dewi dan Dedi berada. Bener, Bri, ada hantu baju merah di toilet. Dewi sama Omes ngeliat. Begitu kata Ikhwan sambil ngos-ngosan. Sementara Omes hanya diam terpaku dengan wajah pucat ketakutan. Dewi belum menjawab omongan Ikhwan sama sekali, ketika tangan Dedi menunjuk ke selasar yang mengarah menuju toilet belakang dan dapur. Kami semua langsung melihat ke tempat yang Dedi maksud. Di lorong selasar itu kami melihat sosok perempuan berdiri dalam gelap, diam memperhatikan kami. Ya, kami, bukan hanya Dewi, tapi kami semua melihat sosok itu. Sungguh penampakan yang sangat menyeramkan. Ayo kita ke ruang OSIS aja. Omes akhirnya bersuara. Lalu kami bergegas menuju ruang OSIS. Letaknya di sisi berlawanan dengan tempat penampakan hantu. Tanpa berani menoleh ke belakang, kami terus berjalan menuju ruang OSIS. Setelah sampai, di dalamnya ternyata sudah ada Adi, Rai, dan Ahmad. Pintu langsung kami tutup dan menguncinya, lalu kami ceritakan kejadian yang baru saja terjadi kepada mereka bertiga. Akhirnya, kami semua gak keluar ruang OSIS sampai pagi menjelang.
Sekian cerita kali ini, kapan-kapan dilanjut lagi. Jaga kesehatan, supaya bisa terus merinding bareng.